Ethan Mbappe, saudara dari superstar Real Madrid Kylian Mbappe, diumumkan oleh klub Ligue 1 Lille menyusul kepergiannya dari Paris Saint-Germain. Ethan memang diperkirakan akan mengikuti jejak kakak laki-lakinya yang memilih hengkang dari PSG ke Real Madrid sebagai agen bebas musim panas ini. Lille kemudian muncul sebagai favorit untuk mengontrak Ethan yang berusia 17 tahun dan klub Ligue 1 tersebut kini telah meresmikannya. Lille mengumumkan bahwa pemain timnas junior Prancis itu telah menandatangani kontrak dengan klub tersebut untuk durasi 3 tahun hingga musim panas 2027. Ini adalah kontrak profesional pertama Ethan dan sebelumnya ia terikat kontrak scholarship dengan PSG, selagi hanya tampil 5 kali bersama Les Parisiens. Kevin De Bruyne bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Man City musim panas ini setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Saudi Al-Ittihad. Menurut Rudy Galetti, De Bruyne telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Ittihad menjelang potensi kepindahannya di musim panas. Klub Saudi itu mengirimkan delegasi untuk berbicara dengan pemain internasional Belgia tersebut tetapi mereka belum membuka pembicaraan dengan Manchester City. City disebut bersedia melepas De Bruyne musim panas ini asalkan mereka menerima tawaran yang dapat diterima, meski masih belum jelas berapa penilaian mereka terhadap pemain Belgia itu. Kontrak sosok berusia 33 tahun itu di Etihad Stadium berlaku hingga 2025, jadi juara Liga Primer itu mungkin akan berpikir untuk menjualnya jika ada kesempatan. Setan Merah telah dikaitkan dengan sejumlah nama pada musim panas ini sebagaimana mereka ingin merekrut bek sentral baru menyusul masalah pertahanan mereka musim lalu dan kepergian Rafael Varane dari Old Trafford. Mereka dilaporkan hampir menyelesaikan kepindahan De Ligt dari Bayern Munchen, namun mantan striker United Teddy Sheringham tidak yakin De Ligt adalah orang yang tepat untuk klub Liga Primer tersebut. Berbicara kepada Poker Cites, Sheringham mengatakan, "Saya tidak tahu apakah Matthijs De Ligt akan menjadi tambahan yang bagus untuk pertahanan United. Saya pikir United membutuhkan pengalaman di lini belakang mereka, idealnya seseorang dengan pengalaman di Liga Primer." De Ligt memang pemain yang sangat bagus dan kita semua mengingatnya sejak dia masih di Ajax, tapi menurut saya dia tidak harus menjadi prioritas nomor 1 untuk saat ini buat MU. Manchester United dilaporkan punya ketertarikan yang serius pada sosok Milos Kerkez. Setan Merah dilaporkan sedang menyusun rencana untuk merekrut sang bek di musim panas ini. Kerkez sebenarnya jadi pendatang baru di Bournemouth, ia baru bergabung dengan Techer Ries pada musim panas tahun lalu. Namun bek muda itu dengan cepat beradaptasi di skuad Bournemouth, ia juga menunjukkan performa yang stabil di sisi kiri pertahanan Techer Ries. MU belakangan ini dilaporkan sangat tertarik merekrut sang bek. Give Me Sports melaporkan bahwa Setan Merah akan menyeriusi transfer tersebut. Ini disebabkan dua bek kiri mereka, Tyrell Malacia dan Luke Shaw kondisinya masih belum stabil. Mereka rentan terkena cedera dan itu bisa jadi masalah tersendiri bagi Setan Merah. Manchester United dilaporkan sedang bekerja keras di musim panas ini, mereka sedang mencari pembeli untuk gelandang mereka, Donny van de Beek. Van de Beek yang bergabung dengan MU di tahun 2020 silam saat ini tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag, itulah mengapa sang gelandang dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt di awal tahun kemarin. Namun di Jerman, Van de Beek masih kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, alhasil Die Adler memutuskan untuk mengembalikan Van de Beek ke MU di musim panas ini. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU tidak berminat menggunakan jasa Van de Beek di musim 2024-2025, mereka kini mulai mencoba mencari pembeli untuk sang gelandang. Menurut laporan yang sama, MU tidak akan menjual Van de Beek dengan harga yang mahal. Meski tidak disebutkan secara detail berapa harga yang diinginkan MU, namun Setan Merah diyakini akan menjual sang gelandang di bawah 10 juta pounds di musim panas ini. Manchester United dilaporkan masih menaruh minat terhadap Joshua Kimmich. Mereka akan mencoba merekrut pemain Bayern Munchen itu di musim panas ini. Sejak tahun lalu, Setan Merah kerap dikabarkan berminat untuk merekrut sang bek dari Bayern Munchen. Dilansir Manchester Evening News, MU belum menyerah untuk mendapatkan jasa Kimmich. Mereka dilaporkan akan kembali mencoba untuk merekrut sang gelandang di musim panas ini.
Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat membutuhkan jasa Kimmich di musim panas ini, karena mereka akan kekurangan gelandang bertahan di musim panas ini. Alasan lain mengapa MU berminat merekrut Kimmich di musim panas ini karena harganya yang terjangkau. Tebusan sekitar 40 juta euro dilaporkan sudah cukup bagi Di Roten untuk melepaskan Kimmich, jadi MU akan mencoba untuk memboyong sang gelandang dalam waktu dekat ini. Spekulasi masa depan Casemiro memasuki babak baru. Sang gelandang memutuskan untuk tetap bertahan di Manchester United di musim 2024-2025. Selama 2 bulan terakhir, Casemiro ramai dikabarkan ingin cabut dari Manchester United. Ia sempat berselisih paham dengan Erik ten Hag setelah ia tidak dimainkan di final FA Cup padahal ia lagi fit. Casemiro ramai dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi. Sejumlah klub Saudi Pro League dilaporkan ingin menggunakan jasanya di musim 2024-2025 mendatang. Namun laporan Manchester Evening News menyebut bahwa Casemiro berubah pikiran. Ia dilaporkan akan bertahan di MU untuk musim 2024-2025 nanti. Ini disebabkan sang gelandang merasa bahwa dirinya belum habis. Ia percaya bahwa ia masih cukup bagus untuk bermain di level tertinggi. Menurut laporan yang sama, keinginan Casemiro untuk bertahan di Manchester United mendapatkan persetujuan dari Erik ten Hag. Pelatih baru Liverpool, Arne Slot, dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan Jeremy Frimpong terkait potensi kepindahannya ke Anfield pada musim panas ini. Jeremy Frimpong memainkan peran kunci bagi Bayer Leverkusen yang dilatih oleh Xabi Alonso musim lalu saat mereka meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal. Penampilan impresifnya bersama di Werkself telah membuatnya masuk dalam radar beberapa klub besar di seluruh Eropa, termasuk Manchester United, Barcelona, Real Madrid, dan Liverpool. Dilansir dari media Jerman, Sport BLD, The Reds telah meningkatkan upaya mereka untuk merekrut bek sayap berbakat tersebut, di mana Arne Slot dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan pemain berusia 23 tahun itu untuk mendiskusikan kemungkinan kepindahannya ke Merseyside. Diketahui bahwa Frimpong mungkin akan diizinkan untuk meninggalkan Leverkusen pada musim panas ini dengan biaya sekitar 34 juta pound sterling. Seperti yang sudah diketahui, timnas Jerman tersingkir dari Euro 2024, anak asuh Julian Nagelsmann itu dikalahkan Spanyol di babak perempat final dengan skor 2-1. Seusai laga ini, gelandang veteran mereka, Toni Kroos memutuskan pensiun dari timnas Jerman. Tidak hanya itu, ia juga menutup karirnya sebagai pesepak bola. Kroos bukan satu-satunya pemain yang memutuskan pensiun dari skuad Der Panzer. Thomas Müller memutuskan untuk tidak lagi memperkuat timnas Jerman di masa depan. Keputusan Müller untuk pensiun itu diungkapkan sang penyerang seusai laga kontra Spanyol tersebut. Ia memastikan bahwa laga tersebut merupakan laga terakhirnya sebagai penggawa timnas Jerman. Ya, pertandingan ini kemungkinan besar adalah laga terakhir saya bersama timnas Jerman, ungkap Müller kepada Sky Sports Germany.